Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan untuk menyimak ajaran-ajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Futuhul Ghaib, dari risalah yang ke-21 sampai risalah yang ke-30. Risalah ke-21. Di dalam mimpiku, aku melihat setan dan seakan-akan aku berada di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Kemudian aku bersiap-siap hendak membunuh setan. Namun setan itu pun berkata, "Mengapa kamu hendak membunuhku? Apakah dosaku? Jika Tuhan telah menakdirkan kejahatan itu terjadi, maka aku tidak berkuasa untuk merubahnya dan menjadikannya kebaikan. Demikian sebaliknya, jika Tuhan telah menakdirkan sesuatu kebaikan itu terjadi, maka aku pun tidak berkuasa untuk merubahnya menjadi kejahatan. Maka apakah yang berada dalam kekuasaanku?" Kemudian kudapati setan itu berupa seperti orang Kasim. Suaranya lembut, rambutnya terurai sampai ke dagunya, dan mukanya sangat pucat, seakan-akan ia tersenyum kepadaku, penuh rasa malu dan takut. Itu terjadi pada malam Ahad 12 Zulhijjah 401 Hijriah. Risalah ke-22. Biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan derajat keimanan mereka. Sekiranya keimanan seseorang itu kuat, maka ujian keimanannya itu pun kuat pula. Oleh karena itu, ujian kepada Rasul lebih hebat daripada ujian kepada Nabi. Ujian kepada Nabi lebih hebat daripada ujian kepada Abdal. Dan ujian kepada Abdal lebih hebat daripada ujian kepada wali. Setiap orang diuji menurut tinggi atau rendahnya keimanannya. Nabi pernah bersabda, "Sesungguhnya ujian bagi kami para nabi lebih hebat daripada ujian bagi orang-orang lain." Allah akan terus memberikan ujian ini kepada mereka sesuai dengan tingkatan mereka, agar mereka senantiasa berada di samping Tuhan dan tidak pernah lalai. Allah mengasihi mereka, dan Allah tidak mau orang yang dikasihinya itu jauh darinya. Oleh karena itu, ujian diibaratkan sebagai pengikat hati dan penjara mereka, serta menjauhkan mereka dari kecenderungan kepada apa saja yang bukan tujuan hidup mereka, dan menjauhkan mereka dari perasaan senang dan condong kepada apa saja selain Allah yang Maha Pencipta. Apabila ini telah menjadi keadaan mereka yang abadi, maka hancurlah diri dan hawa nafsu amarah dan kebinatangan mereka. Dapatkah mereka membedakan antara yang hak dengan yang batil? Segala tanda-tanda keserakahan dan kehendak mereka terhadap kemewahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat hilang lenyap dari sisi mereka, dan mereka merasa tentram berada di sisi Tuhan, ridho dengan Allah, sabar terhadap ujian, selamat dari kejahatan makhluknya, dan mereka mendapat kepuasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kekuasaan hati akan bertambah hebat dan dapat mengontrol anggota-anggota badan. Ujian dan bencana itu menguatkan hati dan meneguhkan iman dan kesabaran, serta melemahkan nafsu-nafsu kebinatangan yang berada di dalam diri. Karena
Apabila kesusahan datang menimpa si mukmin dan ia menunjukkan kesabaran dan keridhoannya serta berserah bulat kepada Allah, Allah ridho dan menolong mereka serta memberi kekuatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, sesungguhnya Aku akan menambah lagi karunia itu." Apabila diri manusia itu menggerakkan hatinya untuk mencari sasaran pemuasan hawa nafsu dan berpoya-poya, dan hati itu pun menurutinya saja tanpa perintah dan izin Allah, maka akibatnya adalah lupa kepada Allah, menyekutukannya, dan berbuat dosa. Lalu Allah akan menimpakan bencana, kesusahan, dan derita kepada mereka yang lupa itu, dan pikiran serta hati mereka akan sakit. Jika hati mereka tidak mengindahkan panggilan pemuasan tersebut sampai Allah mengizinkannya melalui ilham bagi para wali dan wahyu bagi para nabi dan rasul, lalu tindakan diambil atas dasar ilham dan wahyu tersebut, baik berupa pemberian karunia maupun bukan, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada hati itu berupa rahmat, ampunan, kesentosaan, keridhaan, cahaya, dan ilmu, kedekatan kepada Allah, terlepas dari segala kebutuhan, dan selamat dari bahaya dan bencana. Oleh karena itu, ketahuilah dan ingatlah selalu, serta selamatkan dirimu dari ujian dengan sungguh-sungguh dan waspada, tanpa tergesa-gesa menuruti panggilan pikiran dan kehendaknya. Tetapi hendaklah kamu menunggu dengan sabar izin Allah, agar kamu selamat di dunia dan di akhirat kelak. Risalah yang ke-23. Puaskanlah hatimu dengan apa yang ada pada kamu, sampai datang takdir Allah untuk meninggikan derajatmu, di mana kamu diselamatkan dari kesusahan hidup di dunia dan di akhirat, dan dari dosa serta noda. Kamu akan dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi, sehingga kamu puas dan bahagia. Apa yang telah ditetapkan untukmu pasti akan kamu dapatkan, dan apa yang tidak ditetapkan untukmu tidak akan kamu dapatkan. Karenanya, senantiasalah kamu bersabar dan ridho dengan keadaan yang telah ada padamu. Janganlah kamu berpura-pura pintar dan menuruti kehendakmu sendiri, melainkan tunggulah sampai kamu mendapatkan perintah. Jangan kamu bertindak sendiri dan jangan pula kamu berdiam diri, karena hal ini akan merendahkan kedudukanmu dan menganiaya dirimu sendiri. Tuhan tidak akan lupa kepada orang yang berbuat aniaya atau zolim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zolim itu menjadi teman sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan." Ketahuilah bahwa kamu berada dalam istana Raja yang maha berkuasa dan maha agung, yang tentaranya banyak tiada terhingga, yang perintahnya tidak boleh dibantah, yang kerajaannya tidak boleh diganggu-gugat, yang kekal dan abadi selamanya, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, bahkan dapat melihat apa yang terdetik dalam hati sanubari. Kamu akan berbuat zalim terhadap dirimu sendiri jika kamu digerakkan oleh hawa nafsu kebinatangan, berbuat sesuka hatimu sendiri, dan berbuat sesuatu yang menyekutukan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sangat jauh." Jauhkanlah dirimu dari syirik,
dan janganlah kamu mendekatinya. Segala gerak dan diammu pada siang dan malam hari, baik kamu seorang diri maupun kamu berada di tempat yang ramai, hendaklah dibebaskan dari syirik itu. Berhati-hatilah terhadap dosa yang berbentuk bagaimanapun juga di dalam hati dan anggota badanmu. Jauhkanlah dosa batin dan dosa lahir. Janganlah kamu lari dari Tuhan, karena kamu tidak akan dapat melarikan dirimu darinya. Janganlah kamu melawannya, karena kamu akan dibinasakan olehnya. Janganlah kamu menentang perintahnya, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan dihinakannya. Janganlah kamu melupakannya, karena kamu akan dilupakannya pula dan dilemparkan ke dalam kesusahan. Janganlah kamu mencoba memindahkan rumahnya, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan dibinasakan olehnya. Janganlah kamu berbicara tentang agamanya menurut hawa nafsumu semata, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan dihancurkannya. Hatimu akan digelapkannya, imanmu akan dicabutnya, dan ilmu kerohanianmu akan dihilangkannya. Kemudian kamu akan dikuasakan kepada setan, nafsu kebinatanganmu, keluargamu, tetanggamu, sahabatmu, jin, binatang, dan seluruh makhluk akan menguasai dan mempengaruhimu. Dengan demikian, kamu akan hidup di dunia ini berada dalam kegelapan, dan azab neraka akan kamu terima di akhirat kelak. Risalah ke-24. Janganlah kamu ingkar kepada Allah, berpegang teguhlah kepadanya, kembalilah kepadanya dengan penuh kekhusyuan dan dengan merendahkan diri. Bertakwalah kepadanya dengan sepenuh penyerahan. Janganlah kamu menuruti hawa nafsu kebinatanganmu. Janganlah kamu hanya mencari kepentingan di dunia atau di akhirat saja, atau mencari kedudukan yang lebih tinggi atau lebih mulia. Ketahuilah bahwa kamu itu adalah hambanya, sedangkan hamba dan segala yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Si hamba tidak mempunyai apa-apa, tuannya lah yang memiliki segalanya. Hendaklah kamu bersopan santun dan jangan pula menyalahkan tuan kamu itu. Segalanya telah ditentukan olehnya. Apa yang telah didahulukan olehnya tidak dapat dikemudiankan, dan apa yang dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Dia telah memberi kamu tempat kediaman yang kekal di akhirat. Dialah Tuhan kamu. Dia memberimu karunia yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dirasa oleh hati. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah ganjaran bagi mereka dari perbuatan mereka di dunia ini, seperti mematuhi hukum-hukum Allah, bersabar diri untuk tidak melakukan dosa dan maksiat, serta bertawakal penuh kepada Allah dan ridho dengannya. Jika Allah memberikan perkara-perkara keduniaan kepada mereka dan menjadikannya sebagai tuannya, maka hal itu karena kedudukan iman mereka itu seperti tanah tandus yang berpasir, tidak dapat menampung air dan tidak dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ia membubuhi pupuk supaya agar tanaman itu tumbuh. Inilah gambaran dunia dan perhiasannya. Mudah-mudahan dapat menumbuhkan keimanan dan amal soleh mereka. Jika pupuk-pupuk ini tidak dibubuhkan, maka akan matilah tumbuh-tumbuhan itu, dan negeri pun akan kosong dari manusia. Tapi Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi menghendaki negeri itu bermanusia lagi dan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, tangkal iman yang ada pada orang kaya itu lemah dan tidak subur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya iman itu lebih berharga
dari segala kekayaan dunia. Semoga Allah senantiasa mengasihi kita dan mengarahkan kita ke jalan yang lurus dan benar. Orang yang kaya harta tetapi miskin iman akan bisa menjadi munafik atau kafir jika kekayaan harta bendanya itu dicabut darinya. Jika Allah tidak memberikan kesabaran, keimanan yang kokoh, dan cahaya ilmu yang hakiki kepada orang kaya itu, maka akan binasalah ia. Orang kaya yang penuh iman tidak akan pernah takut atau khawatir jika kekayaan harta bendanya dan keduniaannya itu hilang darinya, asalkan bukan kekayaannya itu yang hilang. Risalah yang ke-25. Wahai orang-orang yang miskin harta benda, mereka yang dijauhkan dari dunia, dan wahai orang-orang yang tidak terkenal, yang lapar dan dahaga, yang tidak berpakaian, yang remuk hatinya, yang berkelana dari satu masjid ke masjid lainnya, dan tempat-tempat sunyi yang dibenci oleh orang-orang lain, dan yang jauh dari cita-citanya. Janganlah kamu menyangka bahwa Allah telah menjadikan kamu miskin papa, mencabut dunia dari kamu, memurkai kamu, memusuhi kamu, dan menghinakan kamu. Padahal saudara-saudara kamu dilebihkan oleh Allah dengan kesenangan dan kekayaan dunia ini. Janganlah kamu mengira bahwa Tuhan itu menganiaya kamu, sebab kamu, keluargamu, dan saudara-saudaramu adalah orang-orang Islam dan beriman juga, serta keturunanmu dan keturunannya adalah keturunan Adam dan Hawa pula. Allah menjadikan kamu seperti itu karena kamu adalah orang yang suci, dan rahmat Allah yang berupa kesabaran, tawakal, keridhaan, keimanan, dan ilmu senantiasa meliputimu dengan tiada henti-hentinya. Cahaya iman dan tauhid akan menyelimuti hatimu, sehingga timbullah pokok-pokok keimanan di dalam dirimu dengan suburnya dan penuh dengan buah-buah yang ranum serta lezat dengan cita rasanya. Pokok keimanan itu semakin bertambah besar dan tinggi, serta daunnya rindang tanpa diberi pupuk lagi. Apa yang telah ditentukan untukmu pasti akan kamu terima, baik kamu suka maupun tidak. Oleh karena itu, janganlah kamu tamak dan terburu nafsu, dan jangan pula kamu merasa sedih lantaran kamu tidak mendapati apa yang telah didapati orang lain. Apa yang tidak kamu miliki itu mempunyai dua kemungkinan. Pertama, ia adalah milik kamu, maupun kedua, ia adalah milik orang lain. Apa yang telah ditetapkan untuk kamu pasti akan datang kepadamu, dan kamu akan dibawa untuk mendapatkannya dengan segera. Dan apa yang bukan milikmu akan dijauhkan darimu, kamu akan dijauhkan darinya, dan kamu pasti tidak akan mendapatinya. Oleh karena itu, berpuas hatilah kamu dengan apa yang ada padamu, patuhlah kepada Allah, dan janganlah kamu melihat selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada sebagian dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, Allah tidak menyukai kamu menjadi tamak dan menginginkan kepunyaan orang lain, tapi hendaknya kamu berpuas hati dan rela dengan apa yang telah ada pada kamu, dan hendaklah kamu berserah diri kepada Allah. Apa yang tidak kamu punyai itu adalah ujian bagi orang lain yang mempunyai. Apa yang kamu punyai itu adalah lebih baik dan lebih bersih daripada apa yang tidak kamu punyai. Jadikanlah ini sebagai jalan hidupmu dan perilakumu, agar kamu selamat dan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap
apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, tidak usah kamu melebihi 5 cara penyembahan dan mengelakkan segala dosa yang disebutkan itu, serta tidak ada yang lebih besar, lebih mulia, lebih disukai, dan lebih diridhoi oleh Allah daripada apa yang telah kami sebutkan itu. Semoga Allah memberikan daya dan upaya kepada kita semua untuk melakukan apa yang disukai dan diridhoinya dengan karunia-Nya juga. Risalah yang ke-26. Hijab atau tabir yang menghalangi kamu itu tidak akan terbuka sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk dan membebaskan hati dari makhluk dalam semua keadaan dan kedudukan hidup. Hijab itu tidak akan terbuka sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur. Begitu juga tujuan dan kerinduan kamu kepada makhluk serta kepada dunia dan akhirat. Hendaklah kamu menjadi seperti bak yang bocor yang tidak berisikan air. Hendaklah kamu mengosongkan hatimu dari apa saja selain Allah, dan hendaklah hanya kamu penuhi dengan Allah semata-mata, sehingga kamu akan menjadi penjaga pintu hatimu, dan kamu akan diberi pandang, dan kamu akan diberi pedang tauhid, kekuatan, dan kekuasaan. Apa saja selain Allah yang hendak merasuk ke dalam hatimu, hendaknya kamu penggal dengan pedang tauhid, agar tidak ada lagi diri kamu, nafsu kamu, dan kerinduan kamu kepada dunia dan akhirat. Hendaklah Allah saja yang bersemayam di dalam hatimu itu. Jadilah kamu hamba Allah yang sejati, dan janganlah kamu menjadi hamba manusia, atau hamba pendapat mereka, atau hamba perintah mereka, dan atau hamba apa saja selain Allah. Apabila semua ini telah melekat di dalam dirimu dalam hidup ini, maka tabir kehormatan akan digantungkan di sekeliling hatimu. Parit kemuliaan akan digali di sekelilingnya. Kawasan keagungan akan mengelilinginya, dan hatimu akan dikawal oleh tentara hak dan tauhid. Di samping itu, pengawal-pengawal yang hak akan ditempatkan di dekatnya. Dengan demikian, setan, hawa nafsu kebinatangan, pengaruh manusia yang meruntuhkan, angan-angan kosong, dan apa saja yang merusakmu tidak akan dapat menawan dan menerobos masuk ke dalam hatimu yang terkawal rapat itu. Jika telah ditakdirkan manusia datang dengan tiada henti-hentinya kepadamu, karena mereka hendak mengunjungi kamu yang telah diberi kemuliaan oleh Allah, agar mereka juga diberi cahaya, tanda-tanda yang terang, dan ilmu yang mendalam, dan agar mereka melihat kekeramatan dan perkara luar biasa dari kamu, yang semua itu dapat menunjang usaha mereka untuk mendekatkan diri dan patuh kepada Allah. Maka semua itu tidak akan dapat menggoncangkan dan mempengaruhimu untuk merasa sombong dan bangga, ujub dan riya, serta menuruti nafsu yang merusakkan, dan lain sebagainya. Tetapi kamu akan tetap bersama Allah dan merendahkan diri kepadanya. Sekiranya kamu dikaruniai Allah seorang istri yang cantik jelita, istrimu itu pun tidak akan mampu menggoncangkan imanmu, dan kamu akan diselamatkan dari kejahatannya, serta akan diselamatkan dari memikul bebannya atau saudara-saudaranya. Istri adalah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan Allah akan memelihara istrimu itu dari kerusakan akhlak. Tidak dapat dipercaya, berbuat kejahatan, dan menyeleweng dari jalan yang lurus. Dia akan takluk kepadamu. Dia dan saudara-saudaranya akan membebaskan kamu dari beban nafkahnya, dan menjauhkan kamu dari segala kesusahan karenanya. Sekiranya dia melahirkan anakmu, maka anak itu akan menjadi anak yang soleh, bersih, dan menyenangkan pandanganmu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami perkenankan doanya
Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Semua permintaan atau doa yang tersebut dalam ayat-ayat di atas akan kamu terima dan berlaku bagi kamu, baik permintaan itu kamu tujukan kepada Allah maupun tidak, karena doa-doa itu khusus untuk orang-orang yang layak menerima karunia-Nya dan dekat kepadanya. Sekiranya hal-hal keduniaan datang kepadamu, kamu tidak akan dapat dibahayakannya. Apa yang telah ditentukan untukmu dengan kehendak dan ketentuan Allah akan kamu rasakan dengan keadaan bersih. Tetapi hendaklah kamu patuh kepadanya, seperti dengan melakukan sholat 5 waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kamu diperintahkan untuk membagikan apa yang bukan bagian kamu yang terdapat dalam rezekimu itu kepada sahabatmu, tetanggamu, orang-orang yang meminta sedekah, dan orang-orang yang patut menerima zakat sesuai dengan keadaan. Keadaan yang sebenarnya akan diberitahukan kepadamu, sehingga kamu dapat membedakan antara orang-orang yang patut diberi dengan orang-orang yang tidak patut diberi. Semuanya akan tampak terang olehmu. Tidak ada keraguan dan tidak ada kesamaran lagi padamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu bersabar, ikhlas dalam bertawakal kepada Allah. Perhatikan apa yang ada sekarang. Hilangkan syak, wasangka, diam, dan jangan banyak bicara. Berlomba-lombalah menuju ridho ilahi. Bertawakallah kepadanya. Bertawaddu'lah dan khusyuklah kepadanya, serta bersikap sederhana, sehingga takdir datang kepadamu dan kamu dibawa menuju depan dengan tangan kamu. Kemudian segala sesuatu yang memberatkanmu akan diringankan. Setelah itu kamu akan ditenggelamkan di dalam lautan ridho, rahmat dan kasih sayang Allah, serta kamu akan dihiasi dengan pakaian nur, rahasia ketuhanan yang maha tinggi, dan ilmu yang datang dari Allah. Kamu akan dibawa dekat dengannya, berkata dengannya, diberi karunia olehnya, dan dibebaskan dari segala keperluan. Kamu akan diberi keberanian, kemuliaan, dan ketinggian, serta firman ini akan ditujukan kepadamu. Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku." Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami." Kemudian cobalah perhatikan keadaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika kata-kata tersebut di atas ditujukan kepada beliau melalui lidah Raja Mesir atau Fir'aun di negeri itu. Pada lahirnya memang raja itu yang berkata, tetapi sebenarnya adalah Tuhan yang berkata itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lidah ilmu. Nabi Yusuf diberi kerajaan lahir, yaitu kerajaan Mesir, dan juga kerajaan batin, yaitu kerajaan ilmu, kerohanian, akal pikiran, kedekatan kepada Allah, kemuliaan, dan ketinggian di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh
pergi menuju ke mana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berkenaan dengan kerajaan kerohanian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Berkenaan dengan kerajaan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian. Apabila kata-kata seperti tersebut di atas ditunjukkan kepada kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, maka kamu telah diberi ilmu yang agung dan diberkati oleh Allah, serta diberi kekuatan, kebaikan, kekuasaan, kewalian, dan perintah yang melibatkan kerohanian. Dan bukannya kerohanian, lalu kamu diberi kekuasaan untuk menjadikan segalanya dengan izin Allah. Kemudian di akhirat kelak kamu akan diberi tempat yang kekal, kamu akan diberi kebahagiaan di surga, dan kamu akan melihat wajah Allah dan mendapatkan keridhoannya. Inilah karunia yang tiada terhingga. Risalah yang ke-27. Anggaplah kebaikan dan kejahatan itu sebagai dua biji dari dua dahan yang berbeda, tetapi berasal dari satu akar yang sama. Satu dahan mengeluarkan buah yang pahit, sedangkan satu dahan lagi mengeluarkan buah yang manis. Oleh karena itu, tinggalkanlah kampung dan pasar tempat buah-buahan itu dijajankan, dan jauhkanlah dirimu dari orang-orangnya. Pergilah ke akar itu sendiri, jadilah penjaga akar itu, dan dapatkanlah pengetahuan tentang kedua dahan dan buah tersebut, serta tentang sekitarnya. Kemudian tetaplah kamu tinggal berada dekat dahan yang mengeluarkan buah-buahan yang manis. Makanlah buah yang manis itu, dan jadikanlah ia sumber kekuatanmu. Jauhkanlah dirimu dari dahan yang mengeluarkan buah-buahan yang pahit, karena buah-buahan itu mungkin dapat meracunimu. Jika kamu bersikap demikian, maka akan selamatlah kamu dari semua kejahatan, karena kejahatan dan bencana itu datang dari buah-buahan yang pahit itu. Jika kamu menjauhi akar itu dan berada di tempat-tempat yang jauh, lalu buah-buah itu dibawa ke hadapanmu setelah dicampur adukkan antara buah-buah yang manis dengan buah-buah yang pahit, sehingga kamu tidak lagi dapat membedakannya, kemudian kamu terus memakannya, maka mungkin kamu akan mengambil buah yang pahit dan terkena racun buah yang pahit itu. Jika pada mulanya kamu memakan buah yang manis, lalu manisnya itu masuk meresap ke dalam tubuhmu, dan kamu mendapatkan manfaat darinya, serta menjadi bahagia, maka besar kemungkinan kamu tidak akan merasa puas dengannya, dan besar kemungkinan pula kamu akan memakan buah yang pahit. Sedangkan kamu tidak yakin bahwa buah yang kamu makan itu adalah buah yang pahit, sehingga kamu akan mengalami apa yang telah aku katakan, yakni keracunan. Oleh karena itu, tidaklah baik kamu menjauhkan diri dari akar dan tidak tahu tentang buah-buah itu. Keselamatan akan kamu dapatkan jika kamu berada dekat akar itu.
kebaikan, kejahatan adalah ketentuan Allah yang Maha Kuasa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah telah menjadikan manusia yang menyembelih dan juga binatang yang disembelih. Perbuatan hamba Allah itu adalah ciptaan Allah. Begitu pula hasil atau akibat perbuatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Segala puja dan puji adalah bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberikan perbuatan itu kepada mereka, dan Allah mengatakan bahwa masuknya mereka ke dalam surga itu adalah karena perbuatan mereka, padahal sebenarnya adalah karena pertolongan, izin, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada orang yang masuk surga karena perbuatannya sendiri. Beliau ditanya, apakah engkau juga tidak, wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, ya, walaupun aku sendiri, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ketika beliau mengucapkan hal itu, beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya. Cerita ini disebutkan dalam suatu hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, jika kamu dapat melaksanakan perintah Allah, dapat melakukan kebaikan dan mampu menjauhkan dirimu dari hal-hal yang haram, maka hendaklah kamu kembali dan berserah diri kepada Allah yang telah menjadikan kamu dapat berbuat demikian. Dia akan melindungi kamu dari noda dan dosa, serta menambahkan kebaikan kepadamu. Dia akan memelihara kamu dari ternoda oleh dosa, baik berkenaan dengan hal agama maupun dengan hal keduniaan. Berkenaan dengan hal keduniaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Berkenaan dengan hal keagamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa Allah tidak menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Apa yang dapat dilakukan oleh bencana dan malapetaka terhadap orang yang beriman dan bersyukur, sedangkan ia lebih dekat kepada keselamatan daripada malapetaka. Bahkan dia dalam keadaan senang lantaran dia bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bahkan iman kamu itu dapat memadamkan api neraka di akhirat kelak, api yang akan membakar orang-orang berdosa. Dapatkah iman itu memadamkan api malapetaka dalam hidup di dunia ini? Dapat. Ini telah dirasakan oleh orang-orang yang beriman kuat dan oleh orang-orang yang telah mencapai derajat wali dengan izin dan pilihan Allah sendiri. Setiap orang tidak akan lepas dari malapetaka yang menimpanya, tetapi hal ini dapat diatasi dengan keimanan yang benar-benar. Keimanan setiap orang akan diuji dengan malapetaka, bencana, kesusahan, dan penderitaan. Tetapi semua itu hendaklah diatasi dengan keimanan yang kuat. Orang yang lulus dalam ujian itu dapat membersihkan dirinya, dan dalam dirinya akan timbul semangat tauhid,
hatinya akan dipenuhi dengan ilmu hakikat dan rahasia-rahasia Allah yang gaib. Lalu orang itu pun akan bertambah dekat kepada Tuhan semesta alam. Hati itu diibaratkan sebagai sebuah rumah, dan rumah itu tidak boleh dihuni oleh dua orang, tetapi rumah itu harus dihuni oleh yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Mereka menghinakan orang-orang yang mulia dan menyusahkan orang-orang yang senang. Jika hatimu dikawal oleh setan dan oleh hawa nafsumu, maka hati itu pun akan mengawal anggota-anggota badan, lalu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jika hati itu telah dibersihkan dari perkara-perkara tadi, maka iman akan subur, dan hati itu pun akan diduduki oleh tauhid, iman, dan ilmu Allah. Semua ini baru akan didapati setelah menempuh berbagai cobaan dan godaan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kami para nabi adalah golongan yang paling berat diuji, sedangkan yang lainnya adalah sesuai dengan taraf mereka. Nabi SAW juga bersabda, aku lebih mengetahui Allah daripada kamu, dan aku lebih takut kepada Allah daripada kamu. Orang yang dekat kepada raja harus selalu waspada dan bersopan santun. Apabila derajat di sisinya dinaikkan, maka resikonya pun semakin besar, karena orang itu harus berterima kasih kepadanya, mengabdikan dirinya kepadanya, dan jika sedikit saja dia menyeleweng dari perintahnya, maka berarti dia menentangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan adalah demikian itu mudah bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian kepada mereka karena karunia-Nya kepada mereka telah disempurnakan dengan membawa mereka berada di sisi Nabi. Bagaimanakah kedudukan seseorang yang dekat kepada Tuhan? Allah Maha Tinggi dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak berpasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Risalah yang ke-28. Kamu menginginkan kesentosaan, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, keberkatan, dan kemerdekaan. Sedangkan kamu masih saja berada dalam proses penghapusan nafsu-nafsu kebinatanganmu. Kamu masih berjuang dengan hawa nafsumu, masih juga ingin kembali ke dunia atau ke akhirat, dan masih ada sisa-sisa semua itu dalam diri kamu. Berjuanglah lagi sampai kamu kuat. Jangan terburu-buru. Berjalanlah dengan lambat asalkan kamu selamat. Bersihkan diri kamu dari sisa-sisa semua itu. Kamu belum masuk ke dalam fana. Selagi kamu masih mempunyai keinginan-keinginan
kepada dunia atau makhluk-makhluk lain. Dengan kata lain, kamu masih juga menginginkan selain Allah. Jika kamu telah dapat melepaskan hati kamu dari apa saja selain Allah, maka barulah kamu terlepas dari ikatan-ikatan yang menambat kamu untuk menuju kepada Allah. Apabila kamu telah terlepas dari semua itu dan kamu sedang berada di hadapan Allah, maka kamu akan dimuliakan. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini akan ditujukan kepada kamu. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Setelah itu, barulah kamu akan diberi kebahagiaan, kesentosaan, kasih sayang, dan ridho ilahi. Kamu akan didekatkan kepadanya, dan segala rahasia ilahi tidak lagi tertutup bagimu. Kamu akan dibebaskan dari seluruh keperluan apa saja, dan kamu berada di sisi Tuhan. Tidakkah kamu melihat emas, baik buatannya itu baik maupun buruk, dari berbagai bentuk dan rupa, bertukar-tukar tangan pada pagi hari ataupun petang hari, dari dan ke tangan penjual barang, penjual obat, penjual daging, tukang kulit, tukang kayu, penjual minyak, tukang sapu, dan orang-orang lainnya. Emas-emas itu dipungut, dikumpulkan, dan diletakkan dalam alat pelebur oleh tukang-tukang emas, lalu dilebur dengan menggunakan api. Setelah itu, emas-emas itu dikeluarkan dari tempat pelebur itu, ditumbuk, dilembutkan, dan diukir supaya menjadi alat perhiasan yang indah. Emas itu dijadikan perhiasan dan disimpan di tempat-tempat yang aman, rumah-rumah orang kaya, di dalam lemari, di dalam peti, dan lain sebagainya. Emas itu juga mungkin dijadikan perhiasan badan oleh kaum wanita. Boleh jadi orang yang memakainya itu adalah seorang yang ternama atau raja-raja. Begitulah emas itu diambil dari tempatnya semula, sampai berada di tempat-tempat yang baik seperti istana-istana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bersabar dan mengikuti takdir ilahi, serta dengan tulus ikhlas berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaan, maka kamu akan didekatkan oleh Allah ke sisinya dalam dunia fana ini. Dan kamu akan dikaruniai ilmunya dan ilmu-ilmu serta rahasia-rahasia lainnya. Kemudian di akhirat kelak, kamu akan ditempatkan di dalam surga yang aman damai, beserta para rasul, para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh di dalam kedekatannya kepadanya, dan di dalam rumahnya dengan menikmati kasih sayangnya. Oleh karena itu, bersabarlah dan janganlah terburu-buru, ridholah dengan takdir ilahi, dan janganlah muram, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan sulit untuk mendapatkan ampunannya, ilmunya, kasih sayangnya, dan keridhoannya. Risalah ke-29. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kemiskinan itu hampir dapat membawa kekufuran. Orang yang benar-benar hamba Allah akan percaya kepadanya dan menyerahkan seluruh keadaan dirinya kepadanya. Ia percaya kepada karunia-Nya, pemberi rezekinya, dan yakin bahwa apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah baginya pasti akan ia dapati, serta apa saja yang dijauhkan oleh Allah darinya pasti tidak akan ia dapati. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik
atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian itu ketika hambanya berada dalam keadaan senang dan damai. Kemudian Allah mengujinya dengan bencana dan kemiskinan. Maka hamba itu pun bermohon dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Namun Allah tidak menghindarkan bencana dan kemiskinan itu darinya. Ketika itu betullah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemiskinan itu hampir dapat membawa kekufuran. Mereka yang dilayani oleh Allah dengan lemah lembut akan dihindarkan oleh Allah dari bencana dan kemiskinan itu. Mereka diberi kesentosaan, keamanan, dan kekuatan untuk bersyukur kepadanya dan memujinya. Mereka terus berada dalam keadaan seperti itu sampai bertemu dengan Tuhan mereka. Apabila Allah hendak menguji mereka, maka Allah mendatangkan malapetaka kepada mereka dan memutuskan pertolongannya. Kemudian mereka pun menunjukkan kekufurannya dengan menyalahkan dan menuduh Allah tidak mengasihi dan menolong mereka. Maka matilah mereka dalam kekufuran dan ingkar kepada tanda-tanda Allah serta marah kepadanya. Kepada orang semacam inilah Nabi bersabda yang maksudnya kurang lebih adalah, sesungguhnya orang yang paling berat hukumannya di hari berbangkit adalah orang yang diberi kemiskinan di dunia ini dan hukuman di akhirat kelak. Kami berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Kemiskinan yang dimaksud dalam sabda beliau itu adalah kemiskinan yang menyebabkan seseorang lupa kepada Allah. Dari kelupaan semacam inilah beliau memohon untuk dilindungi. Kepada beliau, Allah melimpahkan kesabaran, tawakal, ridha, dan fana dalam perbuatan Allah. Beliau adalah manusia pilihan, Rasulnya, pemimpin seluruh nabi, raja seluruh wali, yang dipertuan agungkan oleh seluruh hamba Allah, seorang alim dan seorang yang besar di sisi Tuhan, yang dapat memberikan syafaat dan bimbingan kepada seseorang untuk sampai ke hadirat Tuhan serta sekalian alam. Allah memelihara beliau dengan kasih sayangnya, baik pada waktu siang maupun malam hari, baik dikala beliau sendirian maupun dikala beliau berada di tengah-tengah khalayak ramai, dan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi, sampai beliau kembali menemui Tuhannya. Risalah yang ke-30. Kemungkinan kamu bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan dan cara apa yang harus aku pergunakan untuk mencapai tujuanku? Untuk ini, kamu diperintahkan untuk menetap di tempatmu dan jangan melanggar batasmu sampai diberi jalan oleh Allah yang memerintahkan kepadamu untuk menetap di tempat manapun kamu berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyuruhmu supaya bersabar, berlomba-lomba dalam kesabaran, berpegang teguh kepada kesabaran itu
dan senantiasa berhati-hati. Semua ini dijadikan sebagai bagian dari diri kamu. Selanjutnya, kamu diperintahkan supaya taat kepada Allah jika kamu kehilangan kesabaran. Oleh karena itu, janganlah kamu menghilangkan kesabaranmu. Ketahuilah bahwa kebaikan dan keselamatan itu terletak pada kesabaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perumpamaan sabar dengan iman itu bagikan kepala dengan badannya." Dinyatakan bahwa segala sesuatu itu akan ada balasannya sesuai dengan ukurannya masing-masing. Tetapi balasan kesabaran itu tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertawakallah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Oleh karena itu, apabila kamu taat kepada Allah, bersabar dan selalu menjaga batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, maka Allah akan memberi kamu pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tetaplah kamu bersabar bersama orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sehingga jalan keluar datang kepadamu, karena Allah telah menjanjikan kecukupan kepadamu. Sebagaimana firman-Nya di atas, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Tetaplah kamu bersabar, bertawakal kepada Allah bersama orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Allah menjanjikan pahala untuk ini, seperti firman-Nya ketika mereka duduk di sekitarnya, "Dan Allah mengasihimu karena kebaikan ini," sebagaimana firman-Nya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Karenanya, maka kesabaran adalah sumber segala kebaikan dan keselamatan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan melalui kesabaran ini, si mukmin meningkat naik ke taraf keadaan berserah diri dengan tulus ikhlas kepada Allah, menyesuaikan dirinya dengan perbuatan Allah, dan kemudian ia mencapai keadaan tenggelam atau fana di dalam perbuatan Allah. Dan ini adalah keadaan badaliyat atau goibiyat. Maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh untuk mencapai peringkat atau keadaan ini, supaya kamu tidak menjadi hina di dunia ini dan di akhirat kelak, dan supaya kamu tidak kehilangan kebaikan serta kenikmatan ini. Demikianlah sahabat sekalian, risalah ke-21 sampai risalah yang ke-30 dari kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang berisi nasihat-nasihat kebaikan yang mudahan kita semua
bisa mengamalkannya dan menjadikannya pelajaran di dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.